kaitannya dalam materi hari ini terkait pemberdayaan masyarakat itu sangat erat ya. Adanya keberhasilan sebuah pemberdayaan masyarakat ya, suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat itu juga tergantung dari modal sosial yang ada di masyarakat itu. Jadi semakin baik modal sosial dalam suatu masyarakat, maka kegiatan pemberdayaan itu akan semakin mudah dilakukan. Ya, intinya seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat nih, apa sih sebetulnya modal sosial? Modal sosial adalah kondisi dinamis ya. Ini dinamis di garis bawahi ya. Berarti orangnya itu apa istilahnya inovatif ya. Kemudian mereka juga mau beradaptasi ya. Nah, berupa interaksi pada suatu masyarakat. Jadi di dalam masyarakat itu interaksinya itu dinamis ya. Mungkin lebih tepat lagi kondisinya kondusif gitu ya, kondusif. Nah, berdasarkan unsur kepercayaan, norma, dan jaringan yang melekat pada struktur sosial masyarakatnya. Jadi di dalam masyarakat itu ada rasa saling percaya antara masyarakat dan pimpinannya. Kemudian ada norma-norma yang istilahnya mengatur bagaimana mereka berinteraksi dalam kelompok masyarakat tersebut. Dan juga jaringan gitu ya. Jaringan baik itu ke dalam maupun keluar. Sehingga kita tahu masyarakatnya ini wawasannya luas lah. Intinya seperti itu. Jadi modal sosial itu benar-benar bukan individu ya levelnya. Levelnya adalah kelompok. Kelompok dalam suatu masyarakat yang memang sangat-sangat dinamis ya. Dinamis kaitannya untuk menciptakan suatu kondisi yang kondusif. Kemudian ini ada definisi lain dari Bourdieu. Bourdieu ini orang antropolog dari Prancis ya. Dia mengatakan modal sosial adalah sekumpulan sumber daya aktual dan potensial yang terkait dengan kepemilikan sesuatu jejaring yang tahan lama dari hubungan yang sudah terlembagakan yang berawal dari pengenalan dan pengakuan yang saling menguntungkan. Nah, di sini ada hal yang beda lagi yang sudah terlembagakan ya, dan juga hubungan yang sudah lama gitu ya. Nah, kita beri contoh masyarakat desa misalkan. Nah, di situ kan lembaganya berupa desa ya, desa ada kepala desa, ada sekretaris desa, dan perangkat yang lainnya. Dan itu merupakan hubungan yang sudah lama. Jadi mereka saling mengenal karena tinggal di satu desa, sudah terjalin hubungan keakraban yang lama. Ya. Dan juga mereka saling mengenal dan pengakuan yang saling menguntungkan ya. Jadi segala sesuatunya diciptakan kaitannya dengan menguntungkan semua pihak. Jadi itu yang menurut Bourdieu. Nah, kita melihat bahwa modal sosial itu beda loh dengan modal manusia atau human capital. Pada modal manusia segala sesuatunya lebih merujuk ke dimensi individu itu. Misalkan daya dan keahlian yang dimiliki oleh seseorang individu. Jadi ingat kalau modal sosial itu levelnya bukan individu. Ya, tapi kalau human capital atau modal sosial itu levelnya individu. Pada modal sosial tadi lebih bersifat kelompok ya. Modal sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan antar kelompok dengan ruang perhatian pada jaringan sosial, norma, nilai, kepercayaan antar sesama yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok. Ini untuk menekankan penjelasan yang di atas ya. Kemudian berikutnya inti telaah modal sosial terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat dalam suatu entitas atau kelompok untuk bekerja sama membangun suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Karena kita di bidang kesehatan otomatis, maka modal sosialnya fokusnya bagaimana sih masyarakat menciptakan kebersamaan untuk membangun suatu kondisi atau derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik gitu ya. Jadi kan penekanannya bisa bidang
ekonomi, bisa bidang politik ya. Nah, kita di sini fokus pada bidang kesehatan. Kerjasama tersebut diwarnai oleh suatu pola interrelasi yang timbal balik dan saling menguntungkan dan dibangun di atas kepercayaan yang ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang positif dan kuat. Nah, kalau kita bicara suatu kondisi yang kondusif, otomatis nggak bisa satu arah ya. Jadi harus dua arah, saling memberi dan menerima. Ya, jadi ada interaksi timbal balik yang menguntungkan ya, saling menguntungkan, nggak hanya menguntungkan satu belah pihak saja. Oke. Kemudian unsur-unsur modal sosial, partisipasi, ada reciprocity, ada rasa percaya atau trust ya, dan juga norma sosial. Berikutnya ada nilai. Nah, ini kita akan bicara satu persatu mulai dari partisipasi dalam suatu jaringan. Modal sosial tidak dibangun hanya oleh satu individu, melainkan terletak pada kecenderungan yang tumbuh dalam suatu kelompok untuk bersosialisasi sebagai bagian penting dari nilai-nilai yang melekat. Modal sosial akan kuat tergantung pada kapasitas yang ada dalam kelompok masyarakat untuk membangun sejumlah asosiasi berikut membangun jaringannya. Saya contohkan dulu pada masa penjajahan ini terkait agak bergeser sedikit ya. Saya akan bicara contohnya di bidang kesehatan itu desa siaga. Anda pernah mendengarkan? Nah, desa siaga itu banyak kegiatannya. Ada dasolin, ada ambulans desa, ada donor darah, ya, ada penempelan stiker untuk di rumah ibu yang sedang hamil. Kita contohkan satu saja ambulans desa. Ambulans desa itu bukan ambulans yang Anda lihat bercat putih yang suka lalu lalang itu ya, yang ada di puskesmas. Ambulans desa adalah kendaraan roda 4 milik masyarakat desa. Jadi kalau dalam satu area misalnya RT 1, ada satu orang ibu hamil, ibu A, maka kita data di RT 1 yang punya kendaraan roda 4 siapa saja. Oh, ada 4 orang. Bapak B, Bapak C, Bapak D, Bapak E. Maka kalau perkiraan melahirkan bulan Mei si Ibu Ani, maka minggu pertama bulan Mei Bapak B harus standby dari pagi siang malam mobilnya. Nanti kalau dia mau melahirkan si ibu ini, dia akan bertanggung jawab mengantarkan ke tempat persalinan. Begitu seterusnya ya, minggu kedua Bapak C, minggu ketiga Bapak D, dan minggu keempat Bapak E. Nah, ini salah satu contoh ya untuk partisipasi dalam suatu jaringan. Kemudian reciprocity, modal sosial senantiasa diwarnai oleh kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Pola pertukaran ini bukanlah sesuatu yang dilakukan secara resiprokal seketika seperti dalam proses jual beli. Jadi enggak istilahnya dalam sesaat gitu aja, enggak. Tetapi bisa kombinasi jangka pendek dan jangka panjang. Dalam nuansa altruism, semangat untuk membantu dan mementingkan kepentingan orang lain. Nah, jadi kalau misalkan tadi yang punya roda 4 itu ternyata bannya gembos, maka yang punya roda 2 itu akan membantu bagaimana caranya misalkan menambalkan ban dari mobil tersebut gitu ya. Terus ya mereka punya kedekatan emosional yang istilahnya bisa dalam jangka pendek, jangka panjang itu tetap nuansanya itu adalah saling membantu, gotong royong kalau kita di Indonesia itu ya. Kemudian rasa percaya ya. Masyarakat percaya pada pimpinan juga percaya kepada masyarakatnya, sehingga apapun keputusan itu juga selalu diambil secara musyawarah gitu ya. Nah, ini yang paling punya peran nih ya, kepercayaan tuh. Kalau sudah nggak percaya, ya minta maaf ya, seperti sekarang ini. Aduh, kita yang melihat juga bingung ya. Wah, ini nggak jujur, ini nggak benar. Nah, kita harus bisa
paham bahwa kita tidak mau diadu domba, ya. Biarkan kita menyelesaikan sendiri sebagai suatu bangsa, dan itu yang terbaik untuk kita bersama, ya. Kemudian norma sosial. Norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Pengertian norma adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Nah, ini penting. Artinya norma itu disepakati oleh kelompok, ya, anggota kelompok. Enggak bisa dipaksakan bahwa itu berlaku hanya keinginan dari seorang individu. Disepakati karena memang menurut kelompok itu mempunyai manfaat yang lebih banyak, gitu ya. Nah, ini seringkali kita melihat, ya, bahwa norma sosial itu masih dipegang teguh. Berikutnya, nilai adalah suatu anggapan benar dan penting oleh anggota masyarakat. Nilai harmoni, ya, kita ini orangnya mayoritas ingin suatu kondisi yang harmoni, ya. Jadi itu yang istilahnya harus digarisbawahi. Masyarakat di Indonesia itu menjaga betul keharmonisan apa yang ada di masyarakat. Berikutnya adalah, ya, ini yang penting. Formulasi unsur modal sosial. Coba lihat yang paling kiri. Ini ada jaringan, kepercayaan, norma, ya. Nah, ini yang disebut bonding, ya. Ini yang disebut bonding. Nah, jaringan itu akan menghantarkan kita kepada hubungan dengan orang di luar desa, jadi desa yang lain, gitu ya. Nah, bridging dan bonding ini harus bisa balance. Artinya mana yang dimulai dulu? Pasti bonding karena internal, ya. Kalau internalnya kuat, pasti jejaring yang keluarnya juga akan mempunyai nilai tambah. Jadi tolong dipahami betul bahwa kalau itu suatu kondisi yang harmoni ke dalam namanya bonding. Kalau yang keluar berarti bridging, dan keduanya harus balance. Ini informasinya ada di bawah, ya. Bonding dari modal sosial akan cenderung memperkuat ikatan struktural sosial ke dalam. Bridging, modal sosial akan memperkuat ikatan struktural sosial keluar. Nah, kombinasinya itu membentuk bridging sosial kapital, ya. Kemudian kombinasi antar unsur kepercayaan dan norma akan membentuk bonding sosial kapital. Nah, ini semua bisa dilihat, ya. Kalaupun Anda ingin merubah perilaku masyarakat, tujuan utama Kesmas kan merubah perilaku yang tidak sehat menjadi sehat, yang sehat lebih sehat lagi. Nah, ini yang perlu dipahamkan, ya. Masyarakat di Indonesia itu multi etnis, multi keyakinan, multi level pendidikan, sehingga ini yang paling penting, ya. Kalau menurut saya ini yang pertama harus tercipta lebih dulu, jaringan kepercayaan norma untuk bondingnya, ya. Jadi sudah tidak ada dusta di antara kita, gitu ya. Semuanya bisa dipercaya, ada norma yang mengatur disepakati itu juga dilakukan oleh semua pihak. Nah, karena kita sudah kuat di dalam, maka untuk keluarnya juga akan pasti maksimal. Coba lihat waktu zaman menjelang kemerdekaan, ya. Belanda itu bertahan di Indonesia karena politik divide et impera, ya, mengadu domba. Nah, tapi generasi muda Indonesia dengan Sumpah Pemuda waktu itu dipelopori oleh Dr. Sutomo, ya, seorang dokter, ya. Nah, itu mereka membentuk apa istilahnya komunitas, akhirnya menghasilkan Sumpah Pemuda. Ada Jong Java, Jong Sumatera, Jong Sulawesi, ya, Jong Maluku. Nah, ini loh, gimana caranya menyatukan mereka loh, enggak ada HP. Mereka loh masih belum mengenal bagaimana komunikasi antar pulau, ya. Hebatnya di situ, ya. Nah, sedangkan kita yang sekarang tinggal
menyentuh di telapak tangan dengan gadget itu seringkali mendapatkan kondisi-kondisi yang justru mengadu domba, kondisi yang kabar yang berita yang menggelisahkan ya. Jadi tolong generasi muda jangan mudah untuk bisa termakan oleh hasutan. Ya, kita ini satu bangsa yang besar. Bahkan semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika itu dipakai loh di PBB. Ya, kita semua memang berbeda, tetapi perbedaan itulah yang menyatukan kita. Ya, jadi kalian juga harus paham itu adalah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang kita lebih percaya kepada masyarakat kita sendiri, gitu, saling mempercayai. Oke, kemudian, nah ini bridging modal sosial merupakan kondisi yang menjadi penguat keluar guna terciptanya suatu pemberdayaan di masyarakat. Contoh ini gerakan Green Clean di Surabaya, wujud pemberdayaan masyarakat bidang kebersihan lingkungan hidup. Ya, jadi banyak ya, Bu, itu Green Clean bisa menjadi contoh bidang kesehatan kah? Ya bisa lah, itu kan kaitannya dengan kesehatan lingkungan, ya. Jadi tolong wawasannya juga lebih luas lagi bahwa kesehatan itu mengacu kepada definisi kesehatan dari WHO ya. Banyak itu fisik, psikis, sosial, ekonomi, bahkan tidak hanya bebas dari penyakit. Jadi bukan karena dia sakit secara fisik terus dibilang sehat, bisa saja dia sakit secara psikis. Nah itu yang misalkan antisosial gitu ya, nggak mau bergaul. Nah ini jangan digembar-gemborkan sebagai suatu tagline yang membanggakan, jangan ya. Kan kalau yang generasi sekarang yakin dan pede ya, pakai kaos tulisannya ansos gitu, pakai topi tulisannya ansos gitu. Nah, saya mempersepsikan bahwa mereka kan udah tahu terjemahan dari ansos itu. Nah, apakah mereka bangga dengan itu? Bahkan merchandise-nya mahal harganya ya, sampai ratusan ribu. Saya bilang, apa istimewanya ini gitu ya. Ya, artinya justru membuat kita menjadi suatu bangsa yang tidak kondusif. Ya, kalau untuk hanya lucu-lucuan sih boleh-boleh aja, tetapi kalau untuk menggalang suatu persepsi di masyarakat itu kan suatu hal yang merugikan. Karena masyarakat sekarang tuh mudah sekali terhasut gitu ya. Dan seringkali memang ingin tampil beda. Jadi tampilan-tampilan yang berbeda tuh mereka justru bangga. Tuh. Oke, sampai di sini ada yang bertanya nggak? Sepertinya belum ada, Ibu. Belum ada? Oke, saya sudah klarifikasi untuk data eh, laporan PKL kakak tingkat Anda. Ternyata masih belum finish diolah. Em, yang mengolah berjanji untuk kuliah pertama setelah UTS. Ya, Anda PJ-nya dosennya siapa ya, Nak? Bu Muji. Umuci ya? Iya. Oke, nanti saya juga info ke beliaunya. Jadi setelah kuliah pertama, setelah UTS ya Nak, data itu bisa disebarkan, kemudian secara apa istilahnya jauh-jauh hari dipersiapkan secara kelompok ya, supaya mereka bisa membuat tugas dengan maksimal. Oke, ini ada berapa nih sekarang nih? Sorry. 69. Tadi totalnya 69, berarti kurang satu ya. Iya, kalau ada lagi yang mau berdiskusi, mungkin ada pengalaman yang pernah dilalui atau seperti apa. Sambil saya presensi ya, nanti takutnya nggak sempat presensi karena
sebelum jam 8 saya sudah harus di ruangan transit. Saya minta maaf ya, ini tugas dari fakultas juga tidak bisa saya tolak. Jadi win-win solutionnya kita online, materi diberikan, ya, tapi saya tidak bisa mengawal sampai akhir. Bismillah. Mudah-mudahan jaringannya bagus nih. Permisi Bu, izin bertanya. Iya, silakan. Berarti tugas di slide terakhir itu tidak perlu dikerjakan atau dikerjakan? Tapi tidak dibuat. Enggak. Anda bikin resume aja. Nanti dikumpulkan ke Mbak Avinda ya. Oh ya, berarti nanti saya buatkan drive gitu ya, tidak dihebat. Ya, silakan. Nggak usah, nanti nggak hebat. Hebatnya jadi nggak hebat itu. Kok hilang semua kayak kemarin. Sedih saya. Jadi minta lagi kan. Hebatnya sedang tidak hebat. Ini 4B ya. Benar Ibu. Oh iya Bu, untuk resumenya itu untuk deadline-nya minggu depan. Ya. Sosial. Ya kalau daripada nanti liburannya terganggu ya dibuat langsung toh. Bisa sampai malam ini bisa dikumpulkan ke Mbak Avinda ya. Bismillah. Yang saya panggil bilang hadir ya. Afifah. Hadir Ibu. Afnida. Hadir Bu. Aisyah. Aisyah Devani. Hadir Ibu. Aisyah Hanifah. Hadir Ibu. Aisyah Yasinta. Ajeng Dwi Ratu. Hadir Ibu. Soalnya kecil banget sih. Aldila. Hadir Ibu. Alvina. Hadir Ibu. Alivia. Hadir Ibu. Anissa. Hadir Ibu. Anggita. Hadir Ibu. Arya. Arya Indra. Auxilia. Hadir Ibu. Asra. Hadir Ibu. Aurelia. Hadir Ibu. Kalista. Chandra. Hadir Ibu. Cindy. Hadir Ibu. Claresta. Hadir Ibu. Dava. Hadir Ibu. Dennis.